los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se
down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. Saudara-saudari terkasih, marilah berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi puasa pembangunan tahun 2021. Jalan salib adalah jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya, yang kini dipanggil untuk kebaikan bersama, melalui pembangunan ekonomi yang berbela rasa, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon agar Tuhan membangkitkan dalam diri kita semangat mendahulukan yang paling hina, miskin dan menderita, untuk mencapai cita-cita yang paling tinggi dari umat manusia, yakni hidup sejahtera. Kita awali ibadah jalan salib dengan menyanyikan lagu pembukaan. Marilah kita renungkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih,
Kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Maka perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladan semangat pengorbanannya, dengan terlibat secara aktif dalam usaha mencapai kebaikan bersama, seperti misi yang diemban oleh Yesus Kristus sendiri, mendekati yang miskin papa, menolong yang menderita dengan mendatangkan tahun rahmat kesejahteraan bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan manusia sering tidak sesuai dengan asas keadilan sejati. Yang bersalah bisa bebas dari hukuman, sedangkan yang tidak bersalah justru mendapat hukuman. Fakta-fakta bisa diputarbalikkan demi kepentingan tertentu. Seperti itu pula yang dialami Yesus. Pontius Pilatus telah menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Namun Yesus akhirnya tetap dijatuhi hukuman mati. Walaupun demikian, Yesus yang diperlakukan tidak adil, menerima keputusan itu dengan rela, rendah hati dan cinta. Itulah ajaran cinta yang rela berkorban, sebuah penyangkalan diri yang total, walau diperlakukan tidak semestinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Namun kami tidak Engkau hukum, malahan Kau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib keputusan pengadilan, yakni hukuman salib, harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri. Salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya, menjadi tanda tindakan solidaritas dan rasa senasib dan berbela rasa terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin jadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami mudah menyerah ketika punya sahabat yang merepotkan kami. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkannya sendirian.
kami sering tidak setia kawan dan sulit untuk berbela rasa kepada mereka, pada nasib buruk mereka. Semoga teladan-Mu mengubah sikap hati kami untuk berani setia dan sahabat kami, apapun situasi, betapapun berat hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Agar kita ikut setia memikul salib kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Dengan segera kelelahan mendera tubuh Yesus, kekuatan fisiknya sudah mulai menurun. Sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Namun Yesus sadar bahwa ia harus melanjutkan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tak goyah oleh derita sakit dan sengsara. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sejati, terutama dengan berbela rasa pada mereka yang menderita sengsara di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak sendirian. Bapa di surga memberi jalan ia bertemu bundanya. Pertemuan yang sangat menggetarkan, karena dua hati kudus yang tertikam tombak dan bilah pedang menjadi bukti derita Sang Ilahi. Pertemuan dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih suci. Pertemuan anak Allah dengan ibu lemah lembut, pemberi tubuh rapuh insaninya. Seakan Maria berkata, "Engkau pasti kuat, anakku." Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu Engkau selalu ada di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu. Pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia, yang terus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bundamu Maria telah mengajari kami
bagaimana bersatu dengan penderitaan-Mu. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau, melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudari kami yang paling lemah, miskin dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, bersetia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tenaga Yesus sudah terkuras habis. Ia tidak mungkin lagi tetap berjalan memanggul salib. Maka Simon dari Kirene dipaksa oleh para serdadu untuk menolong Yesus memanggul salibnya. Simon tak bisa menghindar. Namun nasib yang hina itu menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina, sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kami tidak rela membantu sesama. Bantuan yang kami berikan sering hanya karena rasa suka dan tidak suka, disertai pamrih menghitung untung rugi. Gerakanlah hati kami, agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang tulus dan sempurna dalam membangun hidup yang berbela rasa untuk mencapai kesejahteraan bersama. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika tergerak hatinya melihat penderitaan Yesus. Walaupun menghadapi resiko diusir dan dipukul, Veronika memberanikan diri mendekati Yesus dan menyeka keringat pada wajahnya. Veronika mendapat ucapan terima kasih Yesus berupa gambar wajahnya pada kain itu. Itulah yang disebut teladan keberanian tak terperi. Demi kasih sejati, rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun balasan rahmat Tuhan jauh lebih besar sukacitanya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain. Karena tak berani ambil risiko, gerakanlah hati kami, karena kami pun ingin mencontoh Veronika, agar berani mengambil keputusan untuk tetap mengulurkan tangan bagi penderitaan orang lain, apapun resikonya, terlebih dalam rangka aksi puasa dan tobat kami ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar. Maka Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu. Dengan segala kondisi tubuhnya kembali menurun, Yesus jatuh kedua kalinya. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun demi cinta sejati pada Bapa dan kepada manusia yang ingin ditebusnya, Ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Itulah teladan kasih yang berjuang sampai akhir. Itulah korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahkanlah kepada kami semangat tidak kenal lelah dan tidak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Kami menyembah Dikau ya Tuhan. Dan perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib Yesus sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Hati mereka mudah tersentuh dan menangis, namun tidak dapat berbuat banyak. Tetapi Yesus malah menghibur dan menasihati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka sendiri. Sebab bagi Yesus, mereka dan kitalah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita manusia. Itulah ajaran mulia dari Yesus, bahwa Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Marilah berdoa. Ya Yesus, sungguh kasih-Mu mengatasi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak peduli dengan penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kami hanya sebibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu berdialog dan membangun kerjasama, serta memanfaatkan teknologi dan pengetahuan sebagai hasil indah kreativitas dari Allah bagi sebagai putra-putri Allah sendiri. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu.
Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sisa-sisa tenaga Yesus tidak mungkin lagi menyangga beban salib yang berat itu. Ia jatuh lagi. Badannya hancur dengan banyak luka menganga. Darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya bercampur peluh. Tetapi untuk ketiga kalinya, ia bangkit lagi. Ia teruskan berjalan memanggul salib walau semakin tertatih-tatih, karena semakin beratnya beban dari dosa-dosa manusia. Inilah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan, semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa seringnya kami mengalami keputusasaan, tak kala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang ataupun kecil hati bila berhadapan dengan masalah berat dan beresiko korban. Semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada janji yang telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan yang ditimpakan kepada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan banyak orang. Pakaian penutup badannya pun ditanggalkan. Harga dirinya dicampakkan. Hak perlindungannya diabaikan. Dan tiada seorang pun yang peduli, apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segala deritanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba, sampai ke tingkat yang paling hina dina, penuh nista di mata manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan, bersihkanlah mata hati kami dari balok iri dengki, dendam dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati melihat segala sesuatu, sehingga kami mampu menerima segala kelebihan dan kekurangan, perbedaan sebagai kekayaan dan keindahan, pembentuk kebersamaan dan persahabatan kami sebagai satu bangsa manusia. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-11, Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Penderitaan Yesus kian memuncak. Tanpa rasa iba dan kasihan, para serdadu memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempa paku. Darah segar bercucuran dari nadi-nadi Yesus, pertanda bahwa sakrat maut semakin dekat menjemput. Yesus yang terkulai tak berdaya berdoa bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah teladan pengampunan yang sejati. Tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya Dia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa kamilah Engkau disalibkan. Kami seringkali menyalibkan sesama dengan penghinaan, kemarahan, dan caci maki, sering mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk bisa belajar menjadi rendah hati seperti Engkau, dan mampu membaharui hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan, cucuran darah yang mengalir saat paku menembus tangan dan kakinya, ditambah lagi kesengsaraan selama 3 jam tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Kira-kira pukul 3 sore, Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Semesta menjadi sunyi dalam duka karena wafat Sang Ilahi. Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Pengakuan tentara Roma yang berkata, "Sungguh, Ia ini anak Allah," adalah bukti dari pencarian kebenaran yang sejati, yang ditemukan dalam kasih agung yang ilahi yang mati dalam diri wajah Allah yang sungguh insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dalam yang insani, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah.
terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah di bumi dalam persahabatan universal antara seluruh ciptaan dengan Engkau, Sang Putra Pencipta sendiri, serta demi pemulihan segenap alam dari kerusakannya yang sudah amat berkepanjangan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Kejadian di Kalvari sungguh sangat mengerikan. Kesepian dan kesaduan yang mencekam menyelimuti semua yang ada di situ. Satu persatu khalayak meninggalkan tempat penyaliban, dipenuhi rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka. Siapakah dia ini? Sang Bunda dengan setia berlutut menanti di kaki salib. Hari itu adalah persiapan Sabat. Oleh karenanya sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatea meminta Pilatus untuk mengizinkannya memakamkan jenazah Yesus. Maka jenazah Yesus diturunkan dari salib, kemudian diserahkan kepada Bunda Maria. Untuk terakhir kalinya jenazah Yesus yang penuh luka itu didekap dan dipangku oleh Bunda Maria dengan duka dan cinta yang menembus hati. Namun dengan keteguhan iman dan semangat taat pada Allah, Bunda Maria tetap tabah dan percaya. Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat Ia kasihi melalui putranya sendiri yang telah Ia lahirkan ke dunia ini. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda Maria yang tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia, menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan sesama, demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan terbangunnya damai dan keadilan di muka bumi ini. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu miliknya. Proses pemakaman yang sederhana dan terburu-buru, karena hari menjelang Sabat sudah mulai senja. Sekali lagi kehendak ilahi dinyatakan, yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kesunyian. Namun sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang menyinari seluruh muka bumi. Marilah berdoa.
Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan dirimu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang penghinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah Bapa, dengan sesama dan dengan alam semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami selalu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan teguh mengabdi Engkau dan sesama kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara putra-Mu. Terlebih kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul semangat pantang menyerah di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami untuk meneladan Dia sebagai perwujudan nyata belas kasih keiman-Mu. Semoga kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru yang senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati tema APP tahun ini, membangun ekonomi yang berbela rasa, semakin bertobat, semakin solider, demi kesejahteraan semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita merenungkan misteri jalan salib dalam kesedihan, dalam keharuan, hari ini gereja mengajak kita untuk bersukacita juga bersama dengan ayah jasmani Tuhan Yesus, Bapak Yosef. Yosef dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana dan bahkan dalam banyak situasi dalam Injil pun tidak nampak apa yang ia katakan. Tetapi justru dari sini gereja melihat bagaimana kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang meneladan Santo Yusuf atau Santo Yosef. Bahkan Santo Yosef sejak abad ke-19 diangkat oleh Paus Pius ke-9 sebagai pelindung gereja universal. Selain itu juga dia menjadikan pelindung para kaum buruh, keluarga-keluarga Kristen, dan semua orang yang ada dalam sakratul maut. Paus Yohanes ke-23 bahkan memasukkan namanya dalam kanon Romawi, khususnya dalam doa syukur agung yang pertama. Santo Yusuf menjadi pribadi spesial bagi gereja setelah Bunda Maria. Karena itu mari kita juga memohonkan doanya agar kita juga mampu menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita hening sejenak, mempersiapkan diri lebih dalam lagi untuk menyambut misteri kerahiman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya, gereja-Mu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatan-Mu itu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Allah akan memberikan kepada dia tahta Daud bapanya. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud.
Beginilah firman Tuhan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis,
Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Berbahagia orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, seperti yang kita tahu bahwa kisah hidup Santo Yusuf itu tidak cukup banyak dikisahkan. Hanya dalam dua Injil, yakni Matius dan Lukas saja, Yusuf ditampilkan. Di Injil yang lain tidak ada. Nah, karena tidak ada banyak informasi, kita tidak cukup tahu siapa Santo Yusuf itu. Tetapi, setelah saya membaca, ada satu pesan dari Bunda Maria kepada Santa Brigitta dari Swedia. Bunda Maria memberikan kesaksian sendiri siapakah suaminya itu. Mungkin ini yang bisa menjadi pegangan kita dan yang akan kita dengarkan dalam renungan pada malam hari ini.
Ini pesan Bunda Maria kepada Santa Brigita dari Swedia. Santo Yosef begitu pendiam dan berhati-hati dalam perkataannya, hingga tak satu patah kata pun yang terucap dari mulutnya yang tidak baik dan tidak kudus. Juga tidak pernah ia terbawa dalam pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu atau tidak baik. Ia adalah seorang yang paling sabar dan tabah dalam menahan kepenatan. Ia mempraktekkan kemiskinan yang sangat. Ia teramat lemah lembut dalam menanggung penderitaan. Ia kuat dan gigih melawan para musuhku. Ia adalah seorang saksi setia dari keajaiban-keajaiban surga. Mati terhadap daging dan dunia. Hidup hanya demi Tuhan dan demi hal-hal surgawi yang adalah satu-satunya yang ia rindukan. Ia dengan sempurna selaras dengan kehendak Allah dan begitu penuh penyerahan diri pada rancangan surgawi, hingga yang senantiasa diulanginya adalah, kiranya kehendak Tuhan terjadi atasku. Ia jarang berbicara dengan manusia, melainkan terus-menerus dengan Tuhan yang kehendaknya rindu ia lakukan. Itulah sebabnya ia sekarang menikmati kemuliaan besar di surga. Saudara-saudari, ini pesan yang disampaikan Bunda Maria kepada putrinya Santa Brigita, supaya dia juga menyampaikan kepada dunia tentang siapakah suaminya itu. Dan memang betul Bunda Maria mengamini yang disampaikan oleh gereja dalam pewartaan, bahwa Bapak Yosef memang bukan pribadi yang suka bicara. Dia adalah pribadi yang pendiam dan sangat berhati-hati ketika berucap. Jangan sampai dari mulutnya meluncur, terlontar kata-kata caci makian atau bahkan sesuatu yang tidak baik. Itulah sebabnya para mistikus gereja juga mengalami bahwa memang Bapak Yosef bekerja tidak banyak bicara. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang kemunculan Bapak Yosef sebagai ayah dunia Tuhan Yesus muncul dalam kisah kelahiran atau menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan kisah kematiannya pun kita tidak tahu, tapi nanti bisa dibaca dalam cerita para mistikus gereja. Saya ingin mengajak kita untuk melihat atau membayangkan dalam kontemplasi kita masing-masing apa yang dialami oleh Santo Yosef dalam bacaan pertama dalam bacaan Injil tadi, dalam pergumulannya, supaya kita tahu perjalanannya. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Bunda Maria mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel. Kita ingat. Lalu di sana disampaikan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus. Amin, sampai di situ. Semua orang tahu kisahnya. Dan setelah malaikat Gabriel pergi, karena malaikat Gabriel juga menyampaikan bahwa sanakmu Elizabeth sedang mengandung di bulan yang ke-6, padahal dia adalah perempuan mandul, kata banyak orang. Setelah mendapat berita itu, Maria bergegas menuju ke daerah pegunungan Yudea, tepatnya kota Hebron. Dalam Injil Lukas memang tidak dituliskan kota Hebron. Lalu dari mana kita tahu bahwa Elizabeth dan Zakaria tinggal di Hebron? Dari kitab Yosua. Zakaria itu adalah keturunan dari Harun dan Lewi, satu dari 12 suku Israel. Dan pada zaman Musa, 12 suku Israel itu sudah dibagi tempat-tempatnya. Nanti Yusuf daerah mana, Gideon, Ruben daerah mana. Nah, yang Lewi di daerah Hebron. Maka banyak orang Lewi yang ada di gunung atau daerah pegunungan itu. Jarak dari Nazaret, tempat Bunda Maria mendapat pemberitaan, ke Hebron yang bergunung-gunung itu kurang lebih menurut catatan yang saya baca 131 kilo. Saya nggak tahu dari sini kemana ya, saya nggak sempat mencari. Tetapi yang jelas 131 kilo, dan itu bisa dibayangkan perjalanan kaki. Bunda Maria saking excitednya, saking senangnya pergi segera menuju
ke Hebron itu untuk menjumpai Elizabeth yang sedang mengandung. Dan kita tahu bahwa selama 3 bulan sampai Yohanes lahir, Bunda Maria ada di Hebron. Yusuf ikut enggak? Ada yang bilang Yusuf ikut. Tetapi Yusuf tidak berlama-lama di sana karena dia juga punya pekerjaan. Maka mengantar, kemudian langsung dia pulang lagi. Karena 3 bulan itu cukup panjang untuk orang yang punya pekerjaan. Maka Yusuf pulang, kemudian selama 3 bulan Bunda Maria membantu Elizabeth sampai kelahirannya. Setelah 3 bulan itulah kisah yang kita dengarkan hari ini oleh para ahli kitab suci ditampilkan. Kegelisahan Yusuf karena 3 bulan tidak ketemu, kurang lebih. Akhirnya apa yang terjadi? Tubuh Bunda Maria berubah. Orang yang sudah hamil 3 bulan pasti sudah menampakkan perbedaan dalam tubuhnya. Dan itu yang membuat Yusuf menjadi bingung. Selama ini ditinggal, tidak berjumpa, tiba-tiba Bunda Maria hamil. Jangan-jangan di Hebron Bunda Maria berjumpa dengan laki-laki yang dia suka atau dia lebih cintai. Dan inilah yang membuat Santo Yusuf akhirnya menjadi bimbang dengan apa yang terjadi. Tapi Yusuf tidak mengatakan atau tidak bertanya, kamu hamil ya? Yusuf menyimpan segala sesuatu dalam pikiran dan hatinya. Maka setelah berjumpa dengan Bunda Maria, memang Bunda Maria tidak cerita bahwa dia mendapat penampakan itu. Hanya Yusuf bingung saja kenapa, perut Bunda Maria semakin membesar. Layaknya seorang yang sedang hamil. Nah, dalam kegelisahan itulah akhirnya Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria dengan diam-diam. Mengapa? Kalau sebagai laki-laki Yusuf punya hak untuk mengatakan, kurang ajar kamu ya, 3 bulan kamu pergi diam-diam malah hamil sama orang lain. Lalu dilaporkan pada orang-orang dan bisa saja menurut hukum Yahudi, Bunda Maria mendapat hukum rajam. Karena Bunda Maria hamil bukan dengan pasangannya. Lalu mengapa Yusuf mau meninggalkan Bunda Maria dengan diam-diam? Supaya orang mempersalahkan dirinya. Jadi Yusuf bukan pribadi yang tega, dia tidak tega melihat Bunda Maria, maka lebih baik dia yang dipersalahkan. Dasar laki-laki tidak tanggung jawab, menghamili anak orang tapi tidak mau menikahinya. Itulah sebabnya mengapa Yusuf mau pergi diam-diam. Jadi kalau Bunda Maria sudah hamil besar, orang bertanya, "Lu mana Yusuf, suamimu?" Orang bertanya, "Kok nggak pulang-pulang, kemana?" Kalau Yusuf pergi entah kemana, pasti yang akan mendapat malu adalah Yusuf. Laki-laki tak bertanggung jawab gitu. Itulah mengapa Yusuf lebih memilih dia yang mendapat malu daripada Bunda Maria, orang yang dia cintai. Justru dalam situasi itulah akhirnya malaikat utusan Allah Gabriel menyampaikan apa yang menjadi rencana Allah. Yusuf anak Daud, Maria hamil bukan karena laki-laki, tapi karena kehendak Allah. Dan hendaklah kamu mengambil dia sebagai istrimu, sebab anakmu itu nanti laki-laki. Zaman itu belum ada USG, tapi Yusuf sudah diberitahu bahwa anaknya akan laki-laki, dan itu terjadi sungguh. Tidak ada orang yang bisa membedakan laki-laki atau perempuan pada zaman itu, tapi baru 3 bulan saja Yusuf sudah diberitahu anakmu nanti laki-laki dari malaikat, karena memang yang mengatur Allah sendiri. Dan saudara-saudara, kita tahu akhirnya Yusuf tanpa ragu mengambil Maria, menjaga Maria dengan seluruh hidupnya, dan kanak-kanak yang akhirnya lahir dengan seluruh cintanya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari karakter Yusuf ini? Khususnya buat Anda yang berkeluarga. Pesan Injil hari ini, yang pertama bagi suami maupun istri, jadilah tulus kepada pasangan. Bisa saja pasanganmu berbuat kesalahan, tapi karena kalau sudah memilih dia sebagai pasanganmu, jadilah pribadi yang tulus, yang terus memaafkan, yang menerima dia. Maria tanda kutip
menurut Yusuf berbuat kesalahan, tapi ternyata tidak. Bisa saja pasangan bapak dan ibu punya kesalahan yang menurut kita itu salah, padahal dia tidak berbuat hal yang salah. Itu pesan pertama, jadilah tulus terhadap pasangan. Yang kedua, selalu gunakan akal sehat, bukan hanya perasaan. Banyak situasi perkawinan menjadi sedikit runyam karena yang satu hanya mengandalkan perasaan saja. Mendengar kisah ini, mendengar kisah itu, lalu kemudian emosi. Lalu tidak menggunakan akal sehatnya, tiba-tiba, oke, mulai saat ini aku minta cerai. Pokoknya cerai gitu ya. Tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan hal yang lain. Karena apa? Terbawa emosi, terbawa perasaan, bapernya kebangetan. Maka pesan Injil hari ini juga seperti Santo Yusuf, gunakanlah selalu akal sehat. Karena pasanganmu adalah pilihanmu dan hidupmu. Dan yang ketiga, dengarkan selalu apa yang Tuhan kehendaki. Maka ketika dalam situasi-situasi berat terhadap pasangan, dengarkan selalu yang menjadi kehendak Allah. Karena Allah ingin berbicara dengan caranya. Yusuf mendapat mendengar suara Allah karena dalam mimpinya. Kita mungkin bisa mendapatkan petunjuk, bukan hanya dalam mimpi, mungkin dalam nasihat-nasihat orang yang bijak. Maka sekali lagi, pesan yang ketiga adalah dengarkan selalu kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Santo Yusuf telah dipilih oleh Allah menjadi bapa pengasuh Yesus Kristus Putranya, serta diangkat menjadi pelindung agung gereja. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja kudus, semoga Bapa memberkati dan melindungi gereja dan para pemimpinnya, Sri Paus, Bapak Uskup, para imam dan diakon. Semoga berkat doa Santo Yusuf, pelindung gereja, mereka semua setia dan tekun melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi persatuan gereja, semoga Bapa menyingkirkan kiranya keberatan-keberatan praktis yang tidak sedikit jumlahnya dan merintangi persatuan gereja-gereja Kristus, agar telaksanalah harapan putranya akan satu kawanan dan satu gembala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa kami, semoga Bapa memberkati dan menuntun bangsa kami, agar semakin tekun mengusahakan kerukunan dan sikap saling menghormati satu sama lain dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami kaum beriman yang berada dalam sakratul maut, semoga Bapa mengutus Bapak Yusuf mendampingi saudara-saudari kami yang berada dalam sakrat maut, agar mereka tetap setia kepada Kristus pada saat akhir hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga bagi keluarga-keluarga yang hadir dalam perayaan ini, baik langsung maupun melalui streaming,
Semoga doa Santo Yusuf menjaga setiap keluarga, sebagaimana Bapak Yusuf menjaga Bunda Maria dan Yesus putranya. Marilah kita mohon. Bapa Maha Kasih, Santo Yusuf telah Kau pilih untuk martabat luhur. Berilah kiranya berkat doa pengantaraannya, apa yang tak dapat kami peroleh dengan kemampuan kami sendiri. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, dengan tulus dan penuh kasih, Santo Yusuf melayani putra tunggalmu yang lahir dari perawan Maria. Semoga dengan hati yang murni, kami pun layak melayani altarmu. Demi Kristus putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Pada hari raya Santo Yusuf ini, pantaslah kami mengagungkan, memuliakan, dan memuji Engkau dengan puji-pujian yang pantas. Dialah pria benar yang Kau berikan sebagai mempelai untuk perawan Maria, Bunda Allah. Dialah hamba setia dan bijaksana yang Kau tetapkan untuk keluargamu, agar sebagai bapa dan pengasuh, Ia melindungi putra tunggalmu yang dikandung oleh naungan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat memuji keagungan-Mu, kekuasaan menyembah, kekuatan gemetar, surga dan keutamaan surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau. Perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh
Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang malam ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan santapan suci pada altar ini, Engkau telah memuaskan keluargamu yang bersukacita pada hari raya Santo Yusuf. Kami mohon lindungilah kami selalu, dan peliharalah rahmat-Mu dalam hati kami, demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Romo Arko, Romo Elis, para suster dan umat sekalian yang kami hormati, selamat malam. Mohon sabar sebentar, saya ingin menyampaikan beberapa hal mewakili tim Satgas Covid DPP Sanfrades untuk menyampaikan beberapa hal, terutama mengenai tata laksana misa, tata laksana ibadat yang kita lakukan di hari-hari mendatang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, minggu-minggu yang lalu dalam tata laksananya kita duduk dengan formasi 2-1, 2-1 dan seterusnya. Menurut
surat dari keuskupan, arahan dari Bapak Uskup, nanti dalam Trihari Suci dan Minggu Palma tentunya dalam hari raya besar ini, kita merayakan ibadat dengan kapasitas gereja dengan tempat duduknya diharapkan diperbolehkan maksimal 50%-nya. Kalau tadi dengan formasi 1-2-1-2 yang selama ini kita lakukan di tempat ini itu 35% kurang lebih. Nah, mulai hari ini dan juga minggu besok, juga nanti minggu depan ya, atau dalam hari raya besar menjelang Paskah, silakan Bapak Ibu menduduki bangku. Di setiap bangku yang ada logo hijau contreng putih. Jadi formasinya 2-3-2-3. Kalau itu kita lakukan, itu sudah 50% dari kapasitas gereja yang tersedia. Jadi seperti dulu juga sempat disampaikan beberapa kali oleh Romo, kita akan belajar bersama di dalam era baru, dalam new normal ini, termasuk dalam tata cara beribadat. Selain cara duduk tadi, dengan semua boleh duduk pas di atas bulatan hijau itu, juga kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan bahwa kita masih di situasi yang masih penuh dengan kehati-hatian. Oleh karenanya tetap dihimbau yang utama dan pertama adalah 3M. Memakai masker, itu sudah kita lakukan dengan baik. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, juga menjaga jarak. Itu saja rasanya kurang, masih ada 2M lagi, yaitu menjauhi kerumunan. Makanya juga berkali-kali disampaikan setelah selesai misa, silakan memberikan tangan diangkat untuk tanda jabat tangan dan meninggalkan tempat ini secara tertib. Dan M yang terakhir, mengurangi mobilisasi. Jadi tidak ke sana kemari. Kalau kata orang Palembang, di rumah baik katanya. Jadi mengurangi mobilisasi. Dan tentunya ada lagi dengan divaksin dan lain sebagainya. Perlu kami ingatkan juga untuk para lansia yang sudah menerima vaksin, yang sudah divaksin, karena merasa durasi vaksin lalu merasa gagah, membuka masker, bergembira ke gereja tanpa mengingat pedoman prokes yang sudah ada. Jangan. Begitu juga kalau misalnya ada saudara-saudari kita yang mungkin merasa kurang sehat, batuk-batuk, pilek, demam, sebaiknya beribadat dari rumah. Sekali lagi kita berjaga-jaga. Bapak Ibu yang terkasih, mengenai formasi tempat duduk tadi, seperti arahan dari rencangan dari DPP, di gereja utama ini, di ruang utamanya ada 2 blok ya, boleh dibilang. Itu nanti yang paling depan diharapkan diduduki oleh lansia, Bapak Ibu semua yang sudah berumur, ya sudah sepuh lah. Dan pada saat penerimaan komuni, yang duduk bangku paling depan setiap blok, yang paling depan ini, kalau blok belakang juga paling depan, tetap di tempat. Nanti akan disiapkan hand sanitizer, pasti disiapkan. Bisa mungkin yang paling pertama paling sini memberikan sebelahnya kalau tidak membawa. Oleh karenanya lebih bagus
kalau kita sekalian bisa membawa hand sanitizer sendiri, lebih memudahkan. Jadi setiap menjelang mau komuni kita semua sudah membersihkan tangan, jadi antrian akan menjadi sangat lancar dan rapi. Kita percaya dengan kelancaran, rapi, akan membawa kenikmatan kita dalam beribadat. Yang terakhir nanti juga menjelang hari-hari besar, masalah perparkiran. Mohon Bapak Ibu tentunya setelah menerima sapaan dari Tuhan dalam setiap ibadat menjadi lebih sabar. Selesai misa, keluar ke tempat parkir juga dengan sabar. Setelah bawa mobil, tidak usah saling klakson duluan, karena duluan belakangan juga bayarnya sama kalau bayar. Juga perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu yang masih sehat, terutama mohon keluar dari gereja menuju ke mobilnya masing-masing, ke kendaraannya masing-masing untuk bersama-sama, dan jangan menunggu di depan pintu gerbang utama ini. Jadi kira-kira itu bukan halte, kecuali untuk orang yang betul-betul kekurangan, ya mungkin disabilitas, penderita disabilitas yang kurang mampu untuk berjalan jauh. Hal ini akan kami sampaikan nanti berulang-ulang dalam kesempatan ibadat kita, bukan masalah apa, karena kita sekali lagi tetap waspada. Terima kasih dan selamat malam. Demikian apa yang disampaikan oleh Satgas Paroki tentang bagaimana kita mencoba tetap menjaga kesehatan bersama. Memang akan ada mandat dari kami untuk selalu diulang dalam beberapa kali perayaan Ekaristi. Tidak apa-apa kita bosan, karena banyak yang tidak pernah datang tiba-tiba nanti akan muncul. Maka mudah-mudahan yang rajin seperti ini tetap terbuka hatinya ya, seperti Bapak Yosef. Nanti kalau minggu depan akan disampaikan lagi hal yang sama oleh Pak Bambang mewakili Satgas Paroki. Kemudian nanti perayaan yang datang juga sampaikan, semoga kita tidak bosan, karena masih banyak saudara kita yang kadang-kadang tidak datang atau tidak mendengarkan. Tambahan sedikit untuk Minggu Palma besok, 2 minggu lagi. Saya sampaikan sekarang dan minggu besok, mohon daun palma disiapkan, kalau bisa secara pribadi, kalau bisa. Supaya nanti tidak nyentuh-nyentuh tangan yang lain. Nanti daun palma itu akan diberkati oleh Romo dan Prodiakon dengan berkeliling, sehingga nanti tinggal diangkat saja, tidak dijadikan satu. Sehingga mudah-mudahan dengan membawa masing-masing, kita bisa membawa pulang apa yang kita sudah siapkan dari rumah. Gitu. Kalau yang tidak bawa bagaimana Romo? Ya nggak dapat pasti. Maka siapkan dari sekarang, minta izin sama tetangga, Pak saya minta daun palma sedikit ya. Nggak usah dibawa sepot-potnya, nggak usah. Lalu kalau ada yang mau menjadi donatur daun palma, bisa dikumpulkan kepada sekretariat paroki hari Sabtu minggu depan. Itu saja tambahannya untuk mengantisipasi kelupaan umat yang membawa daun palma karena perayaan Pekan Suci sudah akan mendekat. Sekarang mari kita bersama-sama bersyukur dan memohon berkat Tuhan, agar kita juga selalu didoakan oleh Santo Yusuf pelindung gereja. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, bersama dalam komunitas dan keluarga, selalu diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dan juga jalan salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita semua diutus. Amin.